103,4 Radio DFM, musik asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua DFM Mania, apa kabar? Kabarnya mudah-mudahan selalu sehat selalu dan harus sehat ya DFM Mania. Hari ini hari Jumat berkah di tanggal 12 di bulan Juni 2026. Di Bincang Artis spesial banget ya DFM Mania, karena Hera mau kepoin artis yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Ini kayaknya seumuran gak sih mas? Iya, waduh. Jadi saya ngomongnya harus ya seperti biasa gaya siaran yang ngomong harus begitu. Gue tuh DP Mania ditemenin sama anak-anak Gen Z nih DP Mania. Bentar, belum dikenalin ya. Nah, nanti juga bisa ikutan gabung di live TikTok 1034 DFM ya. Komen-komen di situ, apalagi ngasih gift, terus juga bisa mendengarkan via streaming di www.1034dfm.com. Jangan lupa like, komen semua sosmednya Radio DFM, nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di Bincang Artis. Atau kalau pengen nanya single terbaru dari ini grup band ya. Ya, dari grup band. Silakan nanti WhatsApp di 0811991034 di Bincang Artis hari ini. Nah, baru saya geser kameranya di live TikTok. Bentar. Tuh. 1, 2, 3. Jadi DP Mania kehadiran Elviena. Ghosting. Yang mau di ghosting siapa nih? Jangan saya yang di ghosting ya. Oke. Apa kabar Elviena? Halo, Baik, alhamdulillah. Halo. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sehat. Seger-seger ya. Iya, saya jadi ikutan seger loh deh pemain tadi udah mulai ngantuk gitu ya. Apalagi kalau Jumatan biasanya nyender Iya, gitu ya. iya. Ini ngantuk. Oke, terima kasih sudah hadir di Terima kasih banyak. Radio DFM. Terima Karena kasih. ini single terbaru pas banget di Bincang Artis. Nanti kita bakal tanyain, kepoin seputar single terbarunya di tahun 2026 yang baru aja launching ya. Iya, betul. Iya tuh DP Mania. Dan DP Mania belum dikenalin ya. Ini Yes. kan Elviena ini kan 3 orang nih. Siapa aja nih personilnya nih? Halo. Dari mana dulu? Dari nih? mana Dari nih? pojok sini. Nggak usah ngomong nggak usah. Kiri deh. Di sini dulu aja. Sini Dari sini ya. dulu, dari samping Hendra DP Mania. Ya, saya Feby main bass di Elviena ini. Oke. Aku Vena, vokalis LVNA. Halo, saya Gilang sebagai drummer di LVNA. Oke, mantap. Ada Feby, ada Vena, juga ada Gilang. Iya. Pemain drum. Hendra. Iya. Ada juga tuh Gilang Ramadan ya. Gilang. Iya, Ramadan. betul. Drummer ya. Drummer, guru. Guru ya. Gurunya gitu. Kembarannya sih bukan ya karena beda juga ya. Oke, kalau Gilang yang itu seumuran saya DP Mania. Kalau ini jauh banget, ini kayak ponakan saya semua gitu. Oke deh, kalau gitu kata Kang Dede, Bang puterin dong Bang lagunya. Siap, karena dari kemarin udah diputerin tuh lagunya Ghosting, seperti apa, genrenya juga seperti apa, nanti kita bakal cari tahu nih Ghosting dari mana, siapa yang bikin lagu ini, siapa yang bikin musiknya ya. Silakan Kang Dede, Elviena, Ghosting. Tuh udah dengerin kan DV Mania lagunya Ghosting itu seperti apa liriknya. Oh, ada yang rapnya ya, asik tadi. Tapi DP Mania, sebelum kita ngomongin isi lagu Ghosting gitu ya dari Elviena, ini kan bertiga nih. Ada Feby, ada Gilang, ada vokalisnya Vena. Yes. Nah, ini diceritain dulu. Kita pengen tahu nih, ini mereka bertiga ketemuannya kapan, terus akhirnya bisa terbentuk yang namanya grup band pop Indonesia, ya, yang base campnya di Jakarta. Ini anak-anak Jakarta nih. Ini bisa bertiga ketemuan terus jadi Elviena terus jadi lagu Ghosting. Nah, ini sejak kapan? Ini apa temenan dari sekolah, apa tetanggaan gitu ya? Gimana? Ketemu pertama kali kita tuh di 2019. 2019. Awalnya saya ketemu sama Feby, emang udah lama kita kenalan. Iya. Kita kenal tuh udah lama lah. Feby juga kan punya band gitu. Oh, Terus nextnya ya saya ngajakin Feby untuk kita bikin apa namanya, lu ini yuk ngeband sama gue yuk gitu. Kita bikin band apa namanya, si vokalisnya cewek. Terus ketemulah sama Vena gitu. Padahal ketemu Vena tuh belum
belum Venanya malah ketemu, papahnya dulu Oh. awalnya yang ketemu. Oh, biasa ya, bapaknya dulu. Iya. Malah kenal awalnya tuh papahnya gitu. Iya, Kenal masuk awalnya akal. papahnya. Nah, Oke. Kenal papahnya terus ceritalah beliau kalau misalnya anaknya Hmm. nyanyi, suka nyanyi Oh, gitu. Akhirnya kita oke. ajak di tahun itu ya. ya Akhirnya betul. kita ketemuan tuh 2019 pertama kali ketemu di mana sih? Aduh, Masih lupa. ingat? Di Tebet. Oh, di Tebet. Iya, di Tebet. Tebet ya. Di Tebet habis itu Tebet ngobrol-ngobrol langsung nyambung, langsung klik gitu. Hmm. Jadi nggak ngomongin musik tapi lebih ke nongkrongnya dulu nyambung. Gitu. Oke, jadi ketemu papanya Vena dulu ya. Iya, Gilang tuh sebelum kenal sama Vena, Hah? dia kenal sama papahnya dulu. Emang papahnya tuh temen nongkrong Gilang gitu loh. Oh, Iya. mamanya? Kalau mamanya enggak kayaknya. Oh, Kalau gitu. papahnya tuh emang Warisan. enggak. Kalau ya itu apa temen nongkrongnya Gilang, apa akhirnya awalnya tuh Gilang sebelumnya kan Gilang punya band juga namanya Lavina, Om. Oh, Lavina tuh sempat ada hit single juga. Waktu itu hit singlenya tuh Pilihan Hatiku tuh. Itu zaman-zamannya 2010. ya apa zaman-zamannya FTV masih banyak banget tuh. oh iya. Sempet jadi soundtrack banyak FTV deh. Dan lagu itu pun kayaknya sampai sekarang masih banyak yang pakai ya, masih banyak si Pilihan Hatiku itu. Pakai cover terus di TikTok juga kalau misalnya para pendengar dan penonton yang TikTok boleh di search Pilihan Hatiku nanti di situ tahu. Gilang yang nyanyi. Enggak, Yang Gilang dulu drum. main Tapi drum kan juga. masih kecil banget tuh. Oh iya. Terus ya lanjut lo apa gua? Iya, apa? Rebutan. Si Pilihan Hatiku ini si Lavina ini udah nggak jalan, Om. Pada saat itu Lavinanya udah nggak jalan. Terus Gilang mencoba gimana kalau kita bikin lanjutin. Awalnya gitu, cuma jangan pakai nama Lavina pada saat itu. Ya udah ayo gitu. Terus kebetulan Feby punya band, tapi vokalisnya kan cowok. Gilang pun punya band, tapi vokalisnya cowok juga. Ya udah kita bikin format vokalis cewek, kita bikin lagi aja si Lavina ini gitu. Sampai akhirnya ketemu Vena dan lainnya gitu. Terus namanya jangan Lavina deh gitu kan. Makanya kita terlalu bikin lama, namanya kita bikin namanya LVNA gitu. LVNA. yes. VNA. Oh. Kalau misal dibaca juga kayak Lavina loh gitu. Iya. Jadi Biar branding baru aja. Iya. Nah, kalau Vena sendiri kan dari papa nih anakku bisa nyanyi nih, Gilang gitu ya. Ya. Terus yang mana anaknya belum ketemu Belum, kan belum. gitu ya? belum itu belum ketemu. Nah, terus kalau Vena sendiri gabung langsung di LVNA ini kan papa yang ngasih tahu ke Gilang ya. Gimana? Jadi awalnya aku tuh emang 2017 punya single gitu, iya. cuman aku nggak seriusin karena kan emang itu waktu awal-awal masuk kuliah, terus kayak nggak mager gitu. Akhirnya udah rilis cuman nggak dilanjutin, nggak diseriusin. Terus bokap juga sering yang ayo kapan mau nyanyi, kapan mau seriusin lagi, ini ayah ada ini Glenn mau nggak. Terus aku yang ya udah temuin aja dulu, aku kayak gitu. Jaim. Iya. Jaim dulu. Jaim aja. Terus akhirnya ketemu dengan Mas Gilang pertama kali. Terus ya kita nongkrong dulu ya, masih ngopi-ngopi. Terus habis itu kayak aku klik dengan Mas Gilang. Aku tuh tipikal yang harus klik dulu sama orangnya, baru bisa tahu nih kedepannya kan kayak gimana. Nyaman Gitu ya, kenyamanan nomor satu gitu. Terus makin kesini ya aku nggak pernah ada konflik apa sih dengan mereka berdua juga. Iya, jadi serius. Ada, cuman kan ya udah gitu. Sama jadi kayak saling ini aja sih, kayak apa ya? Saling ngerti aja satu sama lain, kurangnya apa, ini gimana, terus ya udah clear aja. Yang penting kalau ada masalah ya diselesain gitu. Nggak kabur gitu. Kan secara bertiga ya. Iya. Iya, kan beda pemikiran kadang-kadang. Iya. Waktu itu kan nggak diseriusin, tapi papa mendukung banget ya ayah. Iya. Iya buat Vena ya kan. Dia ya udah. Dia ngikutin aku aja sih sebenarnya. Gitu. Aku maunya apa. Oke. Nah, akhirnya terbentuknya ini berarti tahun 2019 Devemania. Nah, terus dari 2019 ini baru rilis yang Elviana yang Ghosting debut awal kita. Debut awal ya. Kalau sebelumnya itu
Kita belum ada sih. Sebenarnya Cover apa gimana? di 2019 itu kan kita nyoba apa namanya ya, bonding kayak ini musiknya mau dibikin kayak gimana, genrenya mau kayak gimana, Iya. arah musiknya mau kemana. Nah kita nyoba ngemas itu sambil berjalan tuh, sambil kita workshop bareng-bareng. Sebenarnya sempat ada job ya kita, cuma gara-gara COVID kan waktu itu Om. Iya, kita tuh udah masuk line up di salah satu event gitu. Tapi gara-gara COVID akhirnya nggak bisa tuh, nggak jadi acaranya. Ketunda semuanya. Ketunda Produksi semua, juga produksi pun ketunda, rekaman pun ketunda. Makanya kita rehat dulu tuh, berhenti cukup lama karena COVID itu. Terus kita lanjut lagi 2025 mulai kumpul lagi ya apa? Iya. Dari 2025 tuh udah mulai kumpul lagi, garap-garap lagu lagi gitu, latihan lagi. Sampai akhirnya 2026 kita rilis gitu. Oke, di 2026 rilis di bulan Mei, dan ini juga bisa dilihat di platform Iya, udah ada di platform sosmed ya. banyak ya. Betul. Iya, selain di sosmednya Elviana, juga di platform-platform yang lainnya mengenai musik ya. Iya, betul. Spotify dan lain-lain. Oke, keren. Lagunya Ghosting, Devemania. Nah, lagu ini menceritakan lihatnya tentang apa? Terus ini karya siapa? Nah, tadi ada yang rapnya tuh, saya pikir tadi yang rap nih, wah, gimana nih, sama Kevin asik, gitu. Iya. Oke, silakan ketemu sama apa Pena apa siapa ya? Baby aja. Pena vokalisnya juga. Iya. Rasanya dapet loh. Iya. Gimana Baby? Kalau yang rapnya di lagu ini temennya Vena justru. Temennya Vena. Namanya NK. Dia dulu X Factor ya? NK X Factor. Dulu kan Vena sempet megang X Factor juga. Dia yang ngurusin NK dulu di X Factor. Terus sebenarnya gini Om, si lagu ini tuh kita masih bingung gimana ya bikin sesuatu yang beda gitu Om. Yang pertama karena dari liriknya tuh kan udah ghosting tuh, harusnya galau ya Om ya. Bener. Secara di ghosting gitu. Cuma cuma kita gimana kalau lagu ini dikemas lebih fun aja deh gitu, gak usah galau gitu. Jadi kalaupun kita di ghosting ya udah deh, cuek aja deh, bodo amat gitu. Yang penting seneng aja deh, bodo amat gitu masalah ghosting segala. Yang lain setuju tuh, iya deh, jangan bikin galau aja, udah kita bikin fun aja. Sampai akhirnya aransemennya kita bikin fun. Terus lagu ini kan pada saat itu gak ada interlude-nya Om, gak ada lead-nya, gak ada lead gitarnya. Diisi apa ya biar gak kosong? Diisi rap aja gitu. Tiba-tiba celetuk aja. Terus kayaknya udah lama banget lagu pop yang nggak ada rapnya. Kalau zaman era berapa ya, 90 apa 2000 gitu kan, ada tangga, ada segala macam tuh yang ada nge-rapnya juga ada. Iya, boleh deh gitu kita bikin kayak gitu. Akhirnya Vena nyeletuk tuh, gue punya temen nih yang bisa nge-rap gitu. Ya boleh. Dan itu prosesnya pun kita nggak ketemu Om, sama NK tuh kita sama sekali nggak ketemu ya Ven. Nggak ketemu, kita by WhatsApp aja. Kita ngirimin materi lagu kita kayak begini nih, pengen diisi rap di sini gitu, part rapnya. Dia bilang dia baca liriknya dulu segala macam, itu cepet, cuma 1 hari beres deh. Kalau gue salah ya 1 sampai 2 hari ya. 1-2 hari lah. 1-2 hari rampung semuanya. NK emang keren sih, dia cepet banget. Lirik rapnya pun dia yang bikin. Iya, dia yang bikin liriknya segala macam. Akhirnya tektokan by WhatsApp, langsung selesai deh pada saat itu gitu. Keren ya, Devemania itu rapnya. Teman saya juga nge-rap sih. Ada. Ngerepotin maksudnya. Iya. Ini ngerepotin, ketawa nih siapa? Dia tukang ngerepotin juga. Bukan, seksi repot. Seksi repot. Iya. Oh, jadi seperti itu Devemania. Nah, ini kan lagu ini karyanya oh ya. Garkasi. Iya betul. Iya. Om JK kita manggilnya Om JK. Betul. Ini gimana nih Om JK ketemu sama Elviana nih? Nih, gue punya lagu nih, kata si Om Zakan. Nih, gimana? Iya betul. Prosesnya sampai recordingnya, klipnya juga. Gitu. Gue lagi yang jelas ini. Oke. Om JK. Jadi si lagu Ghosting ini sebenarnya udah jadi Om. Udah Om JK tuh ngedengerin lagunya, memang lagunya udah jadi. Tapi aransemennya kita ngerasa, Om izin dong boleh nggak aransemennya kita ubah gitu. Itu dia ngebebasin sih, asik kita explore. Iya, dia asik. Nggak harus kayak begini, nggak begitu. Ya udah terserah lu mau dibikin gimana gitu. Sampai akhirnya kita diskusi dibantu sama band ya. Iya. Band itu temennya Gilang. Dia tuh produsernya Tiara Andini. Iya,
kita dibantu. Coba Lang lo jelasin. Ceritain masalah band ini. Kalau masalah nyanyi Vena. Iya. Kalau nge-rap kita semua nge-rap. Iya. Ngerepotin. Kita kan ada materi yang bisa dibilang kayak demo lah ya. Kayak demo aslinya, terus musik kita kirim ke band dan didengerin. Aransemennya seperti ini, terus ditambahin kayak gini. Nah itu si band ini yang masak lagu ini gitu. Itu juga lumayan cepet ya. Iya. Lumayan cepet gitu. Terus kayak habis itu Vena baru masuk studio, terus ada vokal directornya juga gitu. Jadi cukup ada cukup funnya, terus cukup pusingnya juga ada gitu. Ya macam-macam jadi di lagu Ghosting ini. Terus prosesnya ya. Iya. Pembicaraan prosesnya. Iya. Tuh DP Mania, kalau kata Gilang cukup pusing juga nih prosesnya. Lagu ini emang udah jadi dari Om JK itu ngasih ke band Elvena ya. Terus udah masak, udah matang, cuman dibumbuin biar sedap nih. Om JK bebasin di Elvena, terserah mau ditambahin ini gitu kan. Karena di sini lagu aslinya di band tadi nggak ada rapnya kan. Belum. Terus ada cuman yang masih lama itu. Maksudnya bukan nge-rapnya tuh enggak waktu Om JK ngasih. Iya, enggak gini. Enggak terlalu gimana ya? Maksudnya rapnya tuh yang enggak kayak sekarang deh. Pokoknya enggak kayak NK ini. Kita ngerasa apakah mau diganti sama lead atau diganti rap lagi yang lebih modern tapi gitu. Sampai akhirnya rap lagi aja deh gitu. Dan liriknya dirubah semua. Liriknya kita rubah. Aransemennya kita sharing juga sama band. Ini sebenarnya lagu ini ada 2 kali revisi. Pertama selesai, kita hearing bareng-bareng kan. Nah di situ kita ada proses kayak ini ya diginiin. Vena sih kalau masalah aransemen kita selera Vena aja gitu, enaknya nyanyinya biar gak keganggu kayak gimana gitu kan Om. Karena vokalisnya ya. Vena ini proses masuk studio pasti ada hal yang unik gitu ya. Yang apa gitu. Waktu pertama kali denger sih aku kayak wah ini kayaknya perlu diginiin nih, ini kayaknya perlu ini deh. Terus pas yang pertama kali, edisi pertama, aku lumayan banyak, coba masukin ini dong, aku maunya kayak gini, aduh aku gak suka ada kayak gini, gak mau. Aku kebanyakan kayak gitu, lumayan picky aku. Terus akhirnya Bang Ben juga ngerti maunya aku, dia langsung tahu, jadi aku ngasih satu referensi lagu yang aku mau kayak gini bentukannya, aku bilang gitu. Terus akhirnya dibuat lah sama dia. Keren teman ya, itu dia. Ini bertiga ya oke lah, tapi kan pada endingnya sama semua kayak asik nih lagu gitu. Jadi pakein ref gitu betul. Prosesnya juga. Ini kalau untuk video klipnya sendiri video klip juga kita kita nyesuaiin sama si aransemen Ghosting ini. Jadi kita dibantu sama Randy ya kalau video klip. Ada director namanya Gi Randy. Waktu itu kita ngumpul tuh meeting bareng maunya kayak gimana. Terus kayaknya kita harus main full color kayak gitu-gitu Om, kayak ceria-ceria gitu kan. Karena aransemen musiknya pun ceria. Akhirnya waktu itu kita syuting di Bogor. Di puncak di kayak villa kayak gitu ya Lang ya. Kita syuting di sana. Yang bikin cukup kaget tuh kalau Feby sama Gilang kan di band yang sebelumnya tuh nggak pernah full color, pakai baju yang full color, tiba-tiba pink, hijau gitu Om. Terus tiba-tiba harus pakai baju boxy yang crop gitu. Ntar dulu nih, ini beneran pakai baju ini? Iya. Ya udah mau gak mau kan, yang penting hasilnya bagus aja gitu kan. Sampai akhirnya kita ngikutin tuh, Vena pun sama dibikin full color segala macam. Tapi seru Om, waktu itu seru banget. Gak lama ya, kita berapa hari ya? Dua hari tuh. 2 hari langsung selesai syuting. Pada saat itu langsung kita lihat 2 hari karena 2 klip. Oh iya, 2 klip ya, kita 2 klip. Sama next lagu yang selanjutnya yang bakalan kita rilis nanti, klipnya malah udah jadi duluan gitu. Keren banget ini DP Mania ya. Makanya DP Mania pantangin terus di sosial media
kita Ya. apa namanya Instagram ada Lavina TikToknya. LVNA dot band. dot Dot band. band. Di IG-nya, di TikTok-nya Iya, juga ya. TikToknya pun sama. LVNA.band ya kan? Iya, iya. Oke, keren DP Mania. Kalau ngomongin lagu lagi nih, ini padahal ada lagu udah jadi malah klipnya juga ya setelah saya mana Om? Setelah Ghosting. Emang ini judul lagunya dari awal dikasih judul lagu Ghosting. Ghosting itu kan sedih banget ya kalau gue di ghosting gitu ya. Iya. Apa judulnya memang benar-benar ghosting gitu? Iya, dari awal judulnya Dari udah Om ghosting. Dari Om JK udah ghosting. Nggak bisa, Om nggak berubah deh Om. Iya, sebenarnya gini Om. Judul pun Ya. Om JK tuh ngebebasin sebenarnya kalau Iya, mau iya. diubah, tapi kayaknya udah deh. Lucu juga judulnya ghosting gitu. Kita pun nggak banyak komentar masalah judul sih. Kalau judul kita udah sepakat semua setuju gitu. Judulnya ghosting, oke gitu langsung Iya. pada saat itu. Terus ya yang paling diubah-ubah cuma aransemen aja Om. Iya. Kalau lirik pun nggak ada yang dirubah, hanya bagian rap aja yang kita rubah liriknya, yang NK rubah gitu. Iya. Di situ kan Iya. mainin hati di situ. Iya kayak gitu-gitu. Kau mainkan hati Heeh, lagi. Kayak gitu. Jadi, Udah ghosting aja deh. Iya pada saat itu kayaknya kalau judulnya nggak usah dirubah karena udah bagus tuh. Kalau ghosting kayaknya kece juga gitu, nggak terlalu lama banget gitu. Kayaknya zaman sekarang masih banyak juga yang bilang ghosting gitu kan. Iya. Jadi masih relate lah di anak-anak Gen Z pun gitu. Iya, kadang-kadang ada juga yang nggak mau di ghosting gitu. Iya, Juga, iya. ghostingin gue dong. Pada awalnya sih ghosting itu dari curhatan kali ya. Iya, keresahan juga ya Vena ya. Kalau gimana Fen? Kalau saya sih pelaku ya. Vena pelaku bukan korban kayaknya kalau masalah ghosting. Bukan ghosting. Iya. Tapi kalau ngomongin ghosting lagu ini ya kan ya. Ini pernah di ghosting semua atau ya ada pengalaman gak sih gitu? Ini kan kayaknya relasi sehari-hari kehidupan kita gitu ya di ghosting ya, beda-beda tipis sama di gosipin atau gimana. Punya pengalaman gak tipis nih? Gue pernah nih di ghosting. Apa ya di ghosting? Di ghosting apa ya? Kalau sama pasangan sih kayaknya nggak pernah ya. Mungkin kalau apa ya? Kalau hal lain. Kalau ghosting biasanya ghosting ini kita mau jual kendaraan tiba-tiba Nah kayak gitu. Mau jual gitar misalkan udah. Oke siap. Nanti kita kabarin lagi ya Mas ya. Hilang aja udah gitu. Kalau kayak gitu-gitu sih. Iya ada run gitu lah. Iya itu run. Kayaknya nih adanya di Vena. Ini yang kena ghosting. Pelaku aja. Pelaku aja. Kalau dia tukang nge-ghosting. Awas ya DP Mania. Kita enaknya jadi nge-ghosting apa yang kita yang di ghosting gitu ya. Yang enak sih lagu ini. Iya. Nge-ghosting apa ya DP Mania. Oke, asik banget ya kalau ngomongin lagu ghosting. Padahal di situ mainin hati, mainin niat gitu ya. Iya. Oke. Kalau tadi sudah Elviana itu pertama ketemu sama Vena, ketemu sama Gilang, terus juga sama Feby, ya DP Mania, dan ketemu saya di Radio DFM. Nah ini kalau urusan musik, ini kalau nggak salah, ini kenapa saya putar-putar? Kalau nggak salah, Elviana ini kan ini bisa main alat musik semua, jangan-jangan nih? Enggak ya? Kalau iya. Masa sih? Aku nggak bisa main alat musik apapun. Jadi nggak bisa. Bisa gonjreng aja bisa. Oh, bohong nih. Nggak bisa beneran. Vena nggak bisa, Vena nggak bisa. Oh, dari sini emang dari dulu suka apa? Gitar. Kalau Feby emang dari awal main bass. Main bass. Main bass. Kalau Gilang bisa apa lagi lu selain drum? Selain instrumen keyboard, dia sempet sekolah keyboard klasik dia dulu. Gitar, bass, ya cuman bisa dasar-dasar aja. Kalau kayak udah alat tiup gitu nggak bisa. Ya, tapi kalau untuk nyanyi kan ini juga kan? Nyanyi. Karena kan waktu itu tahun berapa punya grup juga ada sebelum Vena ya waktu itu. Iya, sebelum Vena. Lavina dulu. Iya. Ya maksudnya selain bermusik juga pasti punya pola vokal juga, tarik suara, nyanyi juga Feby. Enggak, Feby enggak bisa Feby nyanyi. Masa sih di kamar? Ya gitu. Kalau nyanyi biasa doang sih ya suka, cuma yang profesional nyanyi yang benar-benar nyanyi tuh nggak bisa Om. Kalau dari keluarga sendiri Feby nih dari main musik nih dari orang tua terus bisa berkesenian gitu. Oh, oke. Kalau Feby tuh
kalau main awalnya Feby malah seneng main gitar Om. Itu pun yang ngajarin mama sama papa tuh. Kayak lo anak cowok harus bisa main gitar gitu zaman itu. Kelas berapa ya? SD kelas 6 apa ya? Udah dibeliin gitar tuh. Terus kan tangannya masih belum nyampe Om, masih kecil gitu. Belajar dikit-dikit, akhirnya diajarin sama papa sama mama waktu itu buat main gitar. Terus kalau tiba-tiba jadi pengen bass tuh gara-gara Feby seneng musik Jepang awalnya. Feby tuh seneng nonton anime kan, anime Jepang gitu. Terus dengerin musiknya seru nih kayaknya gitu. Pas dengerin bassnya lebih seru lagi. Awalnya malah pengen jadi gitaris tuh, kayaknya jadi gitaris keren gitu. Cuma gara-gara denger sound bass atau isian-isian bass di lagu-lagu Jepang, malah kayaknya mending jadi pemain bass deh. Nggak susah-susah banget juga maininnya. Kalau gitar kan banyak banget tuh sebenarnya, kayaknya jadi bassis aja deh gitu pada saat itu. Jadi akhirnya belajar bass deh. SMP kelas 2 mulai belajar main bass tuh sampai sekarang. Oke, jadi bassis ya. Iya. Itu dari nonton anime Jepang. Iya. Kalau di grup band yang di Indonesia kan ada juga pemain bass yang jago tuh, yang cuma kotak kan. Oh iya, kan? kotak Keren cua juga, betul. kan? Iya, dia keren banget. Terus kalau Jepangan di Indonesia tuh Wima Jerox paling yang Feby seneng ya, seneng cara dia main bass itu sih. Iya. Tapi pernah ikut lomba atau maksud ajang-ajang pencarian bakat gitu? Kan banyak nih di Indonesia ya, atau pernah ke luar negeri juga selain vokalis atau ya bermusik tadi. Nah kebetulan kita tuh kalau Vena kan dulu solo dia dibantunya sama Dodi Kangen Band ya Ven. Kalau Vena dulu solo pernah dibantu sama Dodi Kangen Band. Kalau Gilang dari Dream Band Om, dulu sempat ada Dream Band tahun berapa Lang? 2005 dulu. Gilang yang cerita. Dream Band 2005 waktu itu satu band, jadi ada kompetisi pencarian bakat. Jadi drummernya dipilih siapa, gitarisnya dipilih siapa, vokalisnya dipilih siapa, nanti dijadiin satu band di Dream Band itu. Dan kebetulan waktu itu wakil Jakarta kita satu band sama Tantri. Waktu itu sama Tantri. Terus awal mula ya karirnya mulai profesional dari situ sih. Dari situ. Dari keluarga? Dari keluarga Selain justru berkesenian dari papa sih, dari orang tua. Tapi kalau kakek militer ya. Iya. Terus kalau kakek dari ibu ya ini wira swasta gitulah. Oke. Nah ini Vena nih, sang vokalis dari Elviena. Ghosting, tapi dia bukan ngeghosting pelaku. Iya emang bener dia yang ngeghostingin orang. Dia ngeghostingin orang ya, termasuk kameramennya yang nanti ghostingin mulu. Iya. Ini kalau Vena sejak kapan nih nyanyi? Kan dari berkesenian juga dari seni dari orang tua atau gimana Vena? Nggak ada sih kalau dari orang tua, cuman emang sepupu kayak gitu-gitu emang suka nyanyi. Jadi aku baru suka dengerin lagu ya dari SD, cuman SMP tuh yang suka banget sama Mariah Carey, Christina Aguilera. Aku suka banget sama yang barat-barat. Dulu tuh aku tuh nggak into sama penyanyi Indonesia, cuman Afgan aja yang aku suka dari dulu gitu. sampai sekarang Terus makin kesini ya genreku di R&B soul aja gitu, makanya lagu Ghosting juga ada R&B-nya. Iya, cakep ya situ. Betul. Iya. Kalau gaya gitu ya, kalau ada kreolnya gitu ya. Lagi tambahin nge-rap gitu. Terus nggak pernah main alat musik sih, karena emang nggak tertarik. Kayak kalau main gitar udah pernah coba kan, kayak belajar kunci segala macam, kayak aduh nggak nyampe tangannya, nggak nyampe. Tapi dari dulu tuh aku pengen banget main drum, cuman kayaknya nggak sinkron dan nanti tangan gua mau kaki gue. harus buat ya. Kalau dari keluarga sendiri nih, dari papa atau mama ada darah seni, terus di keluarga kalau aku paling terakhir, ada tiga bersaudara, aku paling terakhir. Kalau misalkan bokap itu emang kerjanya tuh promotor, terus manajer artis yang kayak gitu, penyanyi juga. Main-mainnya di sekitar situ, makanya aku disuruh jadi penyanyi sama dia. Iya, makanya juga ikut gabung di ajang pencarian bakat yang ada di sekarang ya. Kalau itu kerja. Aku kerja.
Oh. gitu. Jadi aku sempat kerja di RCTI, Hmm. disuruh bokap juga kayak belajar nih biar nanti pas ngeband udah ngerti gimana stage act dan segala macemnya. Jadi belajar Iya, dari iya, situ. Ah, Terus ya makin lama ih asik banget kerja kayak gini, seru gitu kan. bahagia aja gitu, Heeh. happy gitu. Terus sekarang udah Hmm. jadi penyanyinya beneran deh sekarang gitu. Iya, terus ini masih kuliah gimana nih kalau masih kuliah? Udah. Wah, aku udah kerja, udah selesai. Lulus, kita baru lulus. Aku baru lulus, kuliah. baru kemarin lulus. Enggak. Aku lulus 2020 kemarin. Iya, kita juga semua baru lulus. Habis di ghosting. Baru lulus di ghosting. Oke, keren DP Mania, itu dia ya. APB, Vena, juga Gilang. Ini semuanya berkesenian ya DP Mania. Oke, baik. Ini waktunya nanti di akhir acara pasti mereka juga akan perform live ya di 103,4 FM Jakarta. Ini gitaran aja ya. Iya, Pastikan. iya Ya, gitaran, pastikan. kita akustika. Karena kalau bawa drum repot nih. Iya. Ada galon di sini Iya. ya. Iya, adanya galon, gado-gado lontong. Oke, baik. Sebelum nanti closing, harapannya nih untuk lagu Ghosting, terus ucapan thanks ke siapa aja nih yang terlibat di project Ghosting Yeah. ini dari Baby. Harapannya sih mudah-mudahan lagu ini bisa diterima sama semua kalangan masyarakat ya Om ya. Dari mulai anak kecil mungkin sampai kayak kakek, mungkin pokoknya semua kalangan deh. Iya. Mudah-mudahan bisa suka lagu ini. Terus kalau makasihnya buat Om JK sih ya yang bikin lagu Iya. ini, terus buat teman-teman yang udah bantu juga, buat Randy yang udah bantu bikin klip, buat siapa? Band Ben Cilaban. Silaban yang udah ngebantu juga Di produce musiknya, terus buat semua yang terlibat aja deh. Sauki juga tuh, terus banyak deh. Aldi kalau di ya, Om Eto, iya. semua yang terlibat di project ini, makasih banget sih kita. Karena nggak mungkin kita jalan sendirian gitu, Betul. karena kita perlu bantuan orang gitu. Oke. Vena. Sama sih, semoga lagu Ghosting dan lagu kita yang lain-lainnya ke depannya bisa diterima di semua kalangan usia. Terus nggak hanya didengar di Indonesia aja, tapi orang-orang luar di Indonesia juga bisa enjoy dengan lagu-lagu kita nanti. Gitu. Dan terima kasih ya untuk semua yang udah ngebantu. Dan makasih juga untuk yang udah denger. Makasih juga udah undang Iya. di sini ya. dong. Terima kasih udah bantu promoin juga. Ya, itu aja aku. Gila. Ya, semoga musiknya dari Alfiana itu bisa menjadi obat kalian lagi kesal, terus moodnya nggak enak gitu, menjadi ladang ladang rezeki juga buat tim-tim kita nantinya ke depan gitu. Kalau kita lancar segala urusan kita nih, Kru juga Kru juga ikut ini ya. sejahtera gitu. Amin. Terus bisa sosmednya dong sebutin juga. Untuk banyak teman-teman bisa dicek di Instagram. Sosial di Instagram kita itu di lvna.band. Terus juga kalau misalkan kita kan udah bikin video klip ya, itu bisa dicek di YouTube-nya Creative Ink Music. Iya, Creative Ink. Creative Ink Music, ya bahasa Inggris. Kalau mau suler itu ada juga di @lvna.band official gmail.com ya. Yes, betul. Oke. Di situ. Oke deh, sukses. Jangan lupa di follow guys. Nah, Iya. itu Follow, bantu atau Follow. kita. Mau nanya-nanya apa gitu kan bisa. Mau nanya-nanya bisa, mau nanya Vina masih single atau enggak. Ya gitu, Gilang sharing-sharing. juga, Feby Feby. juga, saya juga. Kan biar seru ya. Iya, iya. Namanya juga ghosting ya enggak. Oke, DP Mania. Terima kasih untuk Elviana ghostingnya, mudah-mudahan Iya, kalau amin. kompor itu meleduk ya. Amin, Om. Amin, Om. Iya. Tadi kan harapan Vena juga bisa diterima setelah di Indonesia di Yes. ya, sukses dan ditunggu lagi nih setelah ghosting nanti keluarin single lagi apa gitu ya. Karena ghosting ini sudah ada di platform di streaming, bisa didengerin sejak bulan Mei. 24 Mei 24 Mei rilis. kemarin sampai sekarang dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih dan sukses. Sekali lagi nanti juga akan perform langsung akustikan ghosting
DP Menit, terima kasih yang sudah join di live TikTok. Ini nih Bang Eto, terima kasih. Sukses katanya untuk semuanya. Maaf ya nggak bisa dibacain semua yang sudah join live TikTok semuanya. Yuk, baik DP Mania, sampai ketemu lagi di bincang artis yang akan datang. Ya, nanti siapa tungguin aja, dan jangan lupa juga nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya Radio DFM. Terus yang WhatsApp, takutnya dia WhatsApp. Oh, nanti aja dia bacainnya. Oke, terima kasih buat Elviana dan siap-siap ya. Ya. Nanti akustikan ya. Oke, pindah posisi. Oke, ini dia dari Elviana, Ghosting. Sendiriku meratapi nasib dan beban ini. Semua sudah terjadi, kau jauh telah pergi. Andai waktuku pulang, tak akan ku jalankan hidupku ini sayang, hilang tanpa tujuan. Oh, inikah ghosting memainkan niatku? Oh, inikah ghosting memainkan hatiku? Andai waktuku pulang, tak akan ku jalankan hidupku ini sayang, hilang tanpa tujuan. Oh, oh, inikah ghosting memainkan niatku? Oh, 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 inikah ghosting memainkan hatiku? Akan ku ingat namamu sebagai bekal hidupku. Akan ku ingat wajahmu sebagai tanda sakitku. Oh, inikah ghosting memainkan niatku? Oh, inikah ghosting memainkan hatiku? Oh, inikah ghosting memainkan niatku? Oh, inikah ghosting memainkan hatiku? Elviana, sukses. Terima Terima kasih semua. semuanya. Terima kasih.